Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita dalam sharing with Anya. Di sini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga ini membantu pekerjaan teman-teman semua. Kali ini saya mengambil tema terkait dengan penulisan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah di sini banyak ya, bisa berupa skripsi, terus karya ilmiah untuk program diploma 3, atau mungkin jurnal atau artikel ilmiah, baik itu untuk kepentingan akademisi maupun kepentingan korporasi, atau teman-teman memang bergerak di bidang riset, silahkan teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, apa sih yang mau saya bawa hari ini? Kita lihat. Yes, saya akan membawa terkait dengan teknik parafrase. Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing lagi apa yang dinamakan dengan teknik parafrase. Namun sebelum itu kita akan bahas satu persatu nih. Kenapa sih parafrase ini penting? Awalnya itu karena adanya integritas akademik gitu ya. Saya di sini selaku seorang akademisi itu sangat menjunjung tinggi yang namanya integritas akademik. Nah, menurut Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021, integritas akademik itu adalah komitmen dalam bentuk pembuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Nah, yang menjadi poin penting adalah bahwa dalam integritas akademik itu harus ada kejujuran, kehormatan, kepercayaan, tanggung jawab, keadilan, dan keteguhan hati. Nah, ternyata banyak sekali penyimpangan dari integritas akademik ini. Yang pertama itu ada fabrikasi dan falsifikasi, terus kedua kepengarangan tidak sah, ketiga ada pengajuan jamak, dan yang terakhir ada plagiat. Nah, plagiat ini di sini saya sort ya. Kenapa? Karena ini yang paling sering terjadi gitu, dan apalagi dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke teknik parafrase, kita bahas dulu apa itu plagiarism. Plagiarism itu adalah atau sering kita dengar namanya plagiat, perbuatan sengaja atau tidak sengaja untuk mendapatkan atau mencoba mendapatkan kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah. Nah, dengan apa caranya nih? Dia itu mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain gitu ya, karya pihak lain yang diakui sebagai punyanya dia, tanpa mencantumkan sumber yang tepat dan memadai. Ini saya juga ambil pengertiannya dari Permendik RI nomor 17 tahun 2010. Yang kedua ini menurut KBBI bahwa plagiarisme itu merupakan pengambilan karangan, pendapat, ide, dan sebagainya itu punya orang lain, tapi dijadikan seolah-olah punya kita sendiri. Nah, intinya itu kita ngutip punya orang lain, tapi kita nggak cantumkan sumber. Nah, biasanya kita dibantu dengan mudahnya teknologi, ada referensi web untuk mencek plagiarism. Yang pertama ada copyleaks.com dan plagiarismdetector.net. Teman-teman semua bisa coba website ini. Saya pernah waktu nyobain ya, saya benar-benar copy paste kata-kata di suatu situs atau blog, terus saya paste ke blog ini, ke website ini, terus dia langsung bilang ini sudah dipublikasikan oleh website atau blog ABC pada tanggal segini jam segini. Jadi benar-benar kalau kita langsung ngopas gitu ya, langsung copy paste dari artikel di internet itu langsung kebaca sama web cek plagiarism ini. Nah, kenapa sih orang-orang ngelakuin plagiarism ya? Dia bilang tuh kalau menurut Sia Putra 2013 dia tuh nggak punya waktu, ya kan? Kemudian
oh iya ternyata jiplakannya itu nggak bakal ketahuan, dia yakin tuh seperti itu, atau dia nggak mampu nih, tidak bertenaga untuk melakukan karya tulis yang asli. Kemudian menurut Hidayati itu dinilai plagiarisme itu praktis gitu ya, mudah untuk menyelesaikan karya ilmiah, terus tidak ada sanksi yang tegas, atau mungkin referensi perpustakaan kurang lengkap, dan yang paling penting adalah kontrol dari institusi yang kurang memadai seperti itu. Nah, supaya terhindar itu kita harus mencantumkan yang namanya perilaku, praktis, dan yang paling penting di sini adalah parafrase yang bisa kita lakukan ya. Nah, parafrase itu dilakukan untuk menghargai karya orang lain, memahami informasi dari sumber referensi, pakai ide dari sumber referensi yang valid, kemudian menyampaikan ide itu dengan kalimat kita sendiri dan menuliskan sitasi dengan tepat. Selanjutnya kita masuk nih, apa yang dinamakan dengan parafrase. Nah, ini saya mengutip ya dari Sahla dan Muklisah tahun 2019 bahwa parafrase itu adalah bagaimana kita mengungkapkan gagasan atau ide seseorang atau penulis namun dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Tapi kita tidak boleh merubah maksud atau tujuannya dan tidak lupa untuk mencantumkan sumbernya. Tips yang bisa saya berikan untuk teknik parafrase ini adalah yang pertama, kita itu harus membaca dengan lengkap beberapa kali sampai kita paham apa sih yang dimauin sama penulis. Ide penulis itu seperti apa. Nah, kalau kita udah baca nih gitu kan, kita pasti nemu nih, oh ide pokoknya seperti ini. Nah, teman-teman itu bisa menulis kembali ide pokoknya. Buat ide pokok itu menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau kita gunakan bahasa kita sendiri, kita pasti lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian setelah itu udah kita tulis nih, terus kita bandingin nih antara apa yang kita tulis dengan naskah aslinya. Kira-kira ada perbedaan gak sih gitu kan? Apakah maksudnya itu tetap sama gitu? Karena pada intinya parafrase ini kita tidak boleh mengubah maksud ya. Jangan sampai jadi kita memparafrase malah artiannya beda atau ambigu. Nah, selain itu yang terakhir adalah kita harus memperhatikan penulisan sitasi sesuai ketentuan. Nah, ini adalah cara sederhana dalam melakukan parafrase. Yang pertama itu kita menulis kutipan ulang dengan bahasa atau kalimat sendiri. Caranya, yang pertama kita bisa mengganti beberapa kata dengan sinonimnya. Atau kita bisa merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, atau mungkin sebaliknya. Yang ketiga itu kita bisa mengubah nih kalimat langsung menjadi tidak langsung, atau teknik-teknik lainnya. Tapi yang perlu di note di sini ya, di note adalah bahwa makna dari ide atau gagasan itu tidak berubah, harus sama dengan naskah aslinya. Di sini saya kasih contoh ya. Ada pendapat dari Lina dan Supriyono tahun 2021. Dia bilang, tujuan memparafrase adalah untuk menyederhanakan kalimat pengarang agar lebih mudah dipahami. Nah, saya mencoba untuk memparafrase kalimat ini atau ide gagasan ini. Saya bilang seperti ini. Parafrase bertujuan untuk menyederhanakan gagasan sumber sehingga mudah bagi pembaca untuk memahaminya. Dan di sini saya tetap cantumkan Lina dan Supriyono tahun 2021. Nah, kalau bisa dilihat di sini saya itu mengubah kalimat subjek itu jadi di depan, jadi parafrase bertujuan untuk. Nah, kalau udah gitu kan saya berarti mengubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Kemudian saya juga menggunakan sinonim dari kalimat pengarang itu menjadi gagasan sumber. Kemudian agar lebih mudah dipahami, saya agak rubah sedikit nih, sehingga mudah bagi pembaca untuk memahaminya. Jadi mungkin dari contoh sederhana ini, teman-teman udah bisa nih ngebayangin, oh ini toh yang dinamain parafrase. Dan saya yakin sebenarnya teman-teman semua itu udah sering menggunakan teknik ini, tapi nggak tahu aja, oh ternyata teknik ini namanya parafrase. Nah, ini teknik yang sangat sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan sangat-sangat membantu untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Tapi ingat satu, yang harus tetap dicantumkan adalah sumber, karena ide pokoknya adalah berasal dari sumber atau pengarang. Nah, itu adalah tentang teknik parafrase. Nah, teman-teman kalau misalnya mau
memparafrase, ada beberapa web yang bisa teman-teman lakukan atau teman-teman coba gitu ya. Ada paraphrasing tool dan ada prepost SEO. Tapi ini saya udah pernah nyoba sedikit. Memang namanya mesin ya, pasti dia tidak akan sesempurna otaknya manusia gitu ya, akalnya manusia. Dia memang misalnya bakal nyari sinonimnya, tapi kadang-kadang ketika menggunakan ini kalimatnya itu menjadi aneh. Jadi teman-teman ketika menggunakan website ini, teman-teman harus dibaca lagi, kemudian kalau misalnya dirasa janggal, oh ini nggak benar, teman-teman bisa memperbaiki. Tapi website ini cukup berguna menurut saya, karena kadang-kadang sinonim yang tidak terpikirkan website ini bisa menyediakan. Nah, itu aja yang bisa saya sharing hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, karena prinsipnya tetap dengan berbagi semuanya akan menjadi mudah dan semuanya lebih indah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novriska Krisanya pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.